Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Virtanen tanpa heran mendengar perkataan Yernil. Ia menatapnya sejenak, lalu berkata, Nona Elf, biasanya merekrut anggota dari parti lain di dalam labirin, dianggap tidak sopan. Yernil merasa sedikit canggung, namun ia tetap berusaha meyakinkan Kalem untuk bergabung dengan berkata, tapi, sewaktu di ruang keluar tadi kau bilang. Belum selesai Yernil berkata, Virtanen langsung memotong dan memukul kepalanya pelan. Dengan ekspresi menyesal, ia berkata, aku hanya menganggapmu sebagai budak kriminal yang bisa kami manfaatkan untuk mengalahkan bos dan aku tidak memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Aku minta maaf, ya? Kini, Virtanen membuka kedua tangannya lebar ke depan. Dengan nada penuh semangat, ia melanjutkan, tapi sekarang, situasinya berbeda. Aku tidak ingin memperlakukanmu sebagai budak, melainkan sebagai anggota parti yang layak dihormati. Karena itu, aku ingin memberikan sebuah tawaran untuk kalian berdua. Keinginan Virtanen semakin terlihat. Ia melirik ke arah Kalem dan berkata, pertama-tama, Kalem, kalau kau tertarik, aku ingin merekrutmu secara resmi. Kalau kau bergabung dengan parti kami akan menawarkan 25% keuntungan dan bayaran sebesar 9.500 gold. Kalem terdiam sesaat, cukup terkejut dengan tawaran yang ia dengar. Dalam hati, ia bergumam, tawaran yang begitu menggiurkan. Yernil yang berdiri di samping langsung menggenggam tangan Kalem dengan erat, mencoba meyakinkannya untuk menerima tawaran itu. Dengan suara lembut, Yernil berkata, Kalem, aku tak apa. Aku bisa mencari jalanku sendiri. Yernil kembali berbicara, kali ini dengan suara yang lebih penuh harap. Aku tak mau kamu mati karena aku, kumohon, mari kita berpisah dengan senyuman. Yernil lalu tersenyum, namun air mata yang mengalir dari kedua matanya tak juga berhenti. Senyuman itu tampak tulus, tapi juga penuh luka yang tersembunyi. Mata Kalem membelalak, terpaku pada ketulusan yang terpancar dari wajah Yernil. Namun, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya, membuat Kalem terkejut. Ia bergumam pelan, apalagi ini? Dengan cepat, ia membaca baris demi baris dari pemberitahuan yang muncul. Hourglass Expansion Opportunity. Kalau Anda tetap berada di sisi Yernil, tingkat kepercayaannya pada Anda akan mencapai 100%. Jika setelah ini, kepercayaannya dijaga agar tetap di atas 80%, Anda dapat memberikannya perintah sewaktu giliran Anda. Setelah giliran Anda berakhir, Yernil akan melakukan perintah Anda atas keinginannya sendiri. Kalem bergumam dengan suara nyaris tak terdengar, nada suaranya mengandung keterkejutan yang dalam. Mustahil, apa ini kemampuan rahasia dari Hourglass? Kalau aku pikir-pikir, di dalam game, kemampuan khusus bisa di-upgrade melalui berbagai cara, tergantung pada levelnya. Sepertinya, sistem yang sama juga berlaku di sini. Skill Expansion adalah kemampuan untuk memberikan perintah kepada anggota party. Jika aku memberikan mereka komando setelah giliranku selesai, mereka akan menjalankan perintah itu. Di sela Kalem bergumam, Yernil masih menundukkan wajahnya. Air matanya terus mengalir, dan ia berulang kali berkata lirih, kenapa kamu tidak mau juga pergi, Hiks. Namun Kalem tidak menggubrisnya. Ia tetap tenggelam dalam pikirannya, mencoba merumuskan langkah terbaik yang bisa ia ambil. Jadi, itu artinya Yernil akan bergerak sesuai dengan perintahku nanti? Tentu saja, Kalem menyadari bahwa ia tak mungkin memberikan perintah yang berada di luar kemampuan Yernil. Ia membayangkan satu simulasi absurd dalam benaknya. Misalnya, jangan bernafas selama invincibility time. Kalem menggeleng kecil, melanjutkan gumamannya. Ya, perintah seperti itu jelas tak masuk akal. Komando yang bisa kuberikan kemungkinan besar hanyalah tindakan-tindakan sederhana. Ia kembali menyusun kemungkinan dalam pikirannya. Ia membayangkan sebuah perintah yang realistis, seperti, Yernil, jatuhkan perisaimu dan tembak bos laba-laba itu. Kalem melanjutkan gumamannya dengan sebuah pertanyaan dalam hati. Kalau berdasarkan prinsip dasarnya, bukankah ini setara dengan satu action point? Anggota parti Virtanen tak pernah benar-benar mendengarkanku. Tapi Yernil, dia akan mematuhi perintahku segera setelah giliranku selesai. Mengingat betapa krusialnya selisih 1 poin dalam action point, bisa memengaruhi situasi, ini jelas merupakan hal yang menguntungkan. Virtanen, yang sedari tadi memperhatikan Kalem terdiam cukup lama dan tampak tenggelam dalam pikirannya, akhirnya membuka suara. Jadi, Kalem, bagaimana? Kalem, yang merasa belum cukup waktu untuk menimbang-nimbang segalanya, sedikit kesal. Ia menggeretakkan giginya lalu bergumam dengan nada frustrasi, Ark? Sabar. Biarkan aku berpikir sedikit lagi. Agar mereka tidak terus mengganggunya, Kalem memutuskan untuk mengaktifkan Hourglass of Turn. Setidaknya dengan itu, ia bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Ia kembali memusatkan perhatian pada pikirannya yang sempat terputus. Dengan perlahan memejamkan mata, ia berusaha menyusun ulang strategi di benaknya. Ia bergumam pelan, opsi mana yang paling menguntungkanku? Aku tak tahu butterfly effect seperti apa yang akan timbul dari keputusan ini. Karena itu, aku harus berhati-hati. Kalem menimbang ulang segala pilihan yang ada di hadapannya.
Apakah ia akan memilih upgrade Hourglass dan merekrut Yernil yang seorang pemanah berbakat? Atau memilih langsung keluar dari labirin, sehingga dia bisa bebas dari status budak, lalu bergabung dengan parti milik Virtanen? Lalu uncul pemberitahuan. Giliran Anda berakhir. Kalem membuka mata. Ia menatap lurus ke depan, sorotnya tajam, lalu bergumam pelan, pilihanku adalah. Dengan gerakan cepat, Kalem menggenggam tangan Yernil dan berkata tegas, aku hargai tawaran kalian, tapi jawabanku tetap sama. Masih menggenggam tangan Yernil, Kalem melanjutkan dengan nada mantap, aku akan keluar labirin bersama Yernil, seperti yang direncanakan sejak awal. Kalian bertiga bisa keluar lewat exit gate itu. Jawaban Kalem membuat Yernil terkejut bukan main. Parti Virtanen pun ikut membelalakan mata, tak menyangka tawaran sebagus itu akan ditolak oleh Kalem. Virtanen mengernyit, suaranya ragu, apa kau serius? Kalem menatapnya dengan ekspresi datar namun mantap. Ya, aku serius. Ia kembali bergumam dalam hati, aku juga akan mengambil keputusan yang sama kalau ini adalah game. Pandangan Kalem lalu beralih ke Yernil, dan sambil menahan napas, ia bergumam, kalau dipikir-pikir, mengembangkan Yernil mungkin keputusan yang lebih bijak. Lagi pula hatiku tak sedingin itu. Yernil menatap Kalem tak percaya. Air matanya masih mengalir saat ia berkata sambil menangis, Kalem, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu tidak pergi bersama mereka? Kalem menarik napas, terlihat sedikit kesal. Ia memalingkan wajahnya sambil bergumam pelan, aku sudah cukup stres, bisa tidak kau tidak menambah-nambahkannya? Zikal menundukkan kepala, melangkahkan kakinya perlahan, lalu berkata, meninggalkannya sendirian di sini justru akan lebih buruk. Menyelesaikan labirin bersama-sama akan jauh lebih mudah. Zikal tiba-tiba menengadah. Air mata haru membasahi pipinya saat ia menatap Kalem, lalu berseru dengan suara bergetar, hei, Rocky! Kau benar-benar pria sejati. Emma yang dari tadi memperhatikan, ikut menimpali dengan senyum kecil, iya ah. Sialan, ternyata akulah yang Rocky sebenarnya di sini. Virtanen, yang berdiri di depan Emma, ikut berkomentar, Akademi Magic benar-benar berhasil merekrut orang hebat kali ini. Emma mengangkat setengah lengannya dan berkata, sekarang aku jadi semakin menginginkannya. Maaf ya, bukannya aku ingin merusak momen haru ini, tapi... Apa rencana kalian berdua untuk mengalahkan gate boss selanjutnya? Virtanen lalu menyela percakapan itu. Jadi, boleh tidak kami mengambil mayat bos laba-labanya? Kalem melirik tajam, jelas mengisyaratkan penolakan, lalu bergumam, hei, enak saja. Momen harunya sudah selesai, kalau ini beda urusan lagi. Dengan nada kesal, Kalem menjawab, sama sekali tak ada rasa simpati. Apa kau memang tak punya empati? Sudahlah, biar aku saja yang beli. Potong saja 1.300 gold, dari 9.500 gold, upah bayaranku nanti. Mendengar jawaban Kalem, Virtanen tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Baiklah, tapi harganya 1.500 gold, tidak boleh lebih rendah lagi. Setelah itu, Virtanen melirik ke arah Yernil, lalu bertanya, ngomong-ngomong, Nona Elf, siapa namamu tadi? Yernil berusaha menjawab, namun suaranya terdengar gugup dan terbata-bata. Ah, namaku. Sebelum Yernil sempat menyelesaikan kalimatnya, Virtanen langsung memotong, apa namamu barusan Pretty Day? Mendengar tebakan asal itu, Yernil tampak kesal dan menjawab dengan sedikit teriakan, apa? Namaku itu Yernil. Virtanen mengacungkan jempolnya sambil mengedipkan sebelah mata. Ah, iya, ngomong-ngomong, Pretty Day, ketulusan yang kau tunjukkan tadi jauh lebih keren, daripada Forbrush Ultra Fast Fireball milik Kalem. Ia lalu melangkah maju mendekati Yernil dan berkata, jadi, pastikan kalian kembali dengan selamat. Virtanen menyerahkan 4 buah healing potion kepada Yernil sambil berkata, ini adalah hadiah kecil dariku, sebagai bukti dukunganku untuk kalian berdua. Yernil langsung menerima healing potion itu dan berkata, astaga! Terima kasih banyak. Sementara itu, Zikal yang berdiri tak jauh dari Kalem menghela napas kecil dan berkata dengan nada menyesal, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi aku akan mentraktir kalian minum begitu kita bertemu di desa. Kalem segera menimpali dengan cepat, awas saja kalau cuma 1 gelas. Virtanen masih berdiri di hadapan Yernil, lalu menambahkan dengan nada genit, gunakan ini dengan baik ya, Pretty Day. Yernil terlihat sedikit kesal mendengar panggilan itu. Ia mendengus, lalu menjawab, sudah kubilang, namaku Yernil. Emma kemudian melangkah maju, menarik tangannya ke dada, dan berkata dengan penuh kehormatan, saat kalian berdua sampai di desa, carilah priest yang bernama Emma di kuil Nathaniel. Aku akan ada di sana untuk memberi kalian imbalan secara langsung. Kalem tersenyum lebar dan menunduk sedikit. Terima kasih, priest Emma. Emma mengulurkan tangannya ke arah Kalem dan Yernil. Cahaya kuning mulai terpancar dari telapak tangannya saat ia melafalkan mantra. Nathaniel memberkahi kalian. Lalu, dengan suara lembut, ia menambahkan, aku berdoa pada Goddess Nathaniel, agar kalian kembali dengan selamat. Kalem menatap dalam ke arah cahaya kuning yang menyelimutinya. Ia bergumam pelan. Di dalam game, Blessing memberikan tambahan 1 poin ke semua atribut selama 12 jam, juga kekebalan terhadap kutukan dan pembusukan, kan? Sementara itu,
Ketiganya mulai melangkah mendekati exit gate. Setelah beberapa langkah, mereka akhirnya tiba di depan gerbang. Sebelum pergi, mereka sempat menoleh ke arah Kalem dan Yernil. Virtanen lalu berteriak, "Baiklah kalau begitu, kami pamit ke desa duluan." Zikal mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berseru, "Hei! Namaku Zikal, ingat baik-baik ya." Emma melambaikan tangan sambil tersenyum, "Semoga beruntung, ya." Mereka melangkah keluar dan masuk ke exit gate. Di tangan Virtanen terlihat sebuah bola berukuran sedang. Ia berkata sambil menoleh, "Kalau begitu, sampai bertemu lagi." Sepertinya itu adalah mana stone rank E, yang biasa digunakan untuk mengecoh exit gate, membuatnya menghitung keberadaan mana stone tersebut sebagai satu orang. Cara ini mempercepat kemunculan exit gate berikutnya. Sudah menjadi kebiasaan umum untuk menggunakan mana stone saat berada di dalam labirin. Tak lama, gate itu berubah warna menjadi merah, tanda bahwa gerbang akan segera tertutup. Virtanen masih sempat menoleh dan berseru, "Kalau kalian berhasil kembali ke kota dalam keadaan hidup, datangi aku di Guild Adventure. Namaku Virtanen. Aku tahu kalian pasti akan datang, jadi aku akan menunggu kalian." Kalem dan Yernil hanya terdiam, memandangi exit gate yang perlahan menutup, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka. Yernil jatuh berlutut, menundukkan kepalanya dalam diam, menyayangkan pilihan yang diambil Kalem. Ia bertanya lirih, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dengan suara yang bergetar, Yernil melanjutkan, "Bagaimana mungkin kita berdua bisa mencari exit gate yang lain, dan menyelesaikan gate boss berikutnya?" Kalem menoleh, menatap Yernil yang tertunduk lesu. Lalu bergumam dalam hati, "Aku tahu mungkin keinginan ini terlalu tinggi. Tapi jangan khawatir, tubuh ini sudah terbiasa berada di dalam game seperti ini, bahkan aku sudah memperkirakan kemungkinan ini sejak awal." Kalem menepuk pelan bahu Yernil, berusaha menyampaikan keyakinan di balik pilihannya. "Yernil, jangan menangis. Kita bisa melewati ini." Ekspresi wajah Kalem perlahan berubah. Tatapannya kini lebih tajam, nadanya terdengar tegas dan antusias. "Jadi, pertama-tama ayo kita tarik dulu taring bos laba-laba itu." Yernil yang sedari tadi hanya terdiam, akhirnya mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. "Baik." Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul, kepercayaan Yernil telah mencapai 100%. Skill command available telah aktif. Anda sekarang bisa memberikan komando kepada Yernil dalam giliran Anda. Tanpa menunggu lama, Yernil langsung sibuk mencongkel setiap taring yang masih menancap di mulut laba-laba itu. Ia bergumam sambil terus bekerja, "Kalem, bukan karena aku meragukan rencanamu, sama sekali tidak. Aku hanya ingin kau tahu, aku siap melakukan apapun yang kau perintahkan, apapun itu." Setelah berhasil mencabut satu taring, Yernil menatapnya sambil berkata, "Kamu bahkan boleh menggunakanku sebagai perisai daging, aku tak keberatan. Tapi, bukankah akan lebih cepat kalau kita mengumpulkan materialnya bersama-sama?" Kalem menjawab tenang, "Yernil, percayalah padaku." Ia menyilangkan tangan di depan dada, lalu menambahkan, "Ada alasan di balik semuanya. Jadi fokus saja menarik taring bos laba-laba itu." Dengan nada sedikit kesal, Yernil menjawab, "Siap Tuan." Kalem memindahkan tangannya ke dagu, memperhatikan Yernil yang masih berusaha menarik taring demi taring dari mulut bos laba-laba. Ia bergumam pelan, "Aku juga ingin membantu, tapi tingkat keberhasilan ekstrak taring itu ditentukan berdasarkan stat dexterity." Kalem menghela napas, terdengar sedikit frustrasi. "Yernil punya stat dexterity 2 sedangkan aku, 0. Kemudian Yernil menatap kedua tangannya, lalu berkata, "Oh, apa aku memang lihai dalam menggunakan tanganku?" Kalem bergumam, "Kesempatanmu lebih tinggi dariku, ada selisih 2 poin. Saat ini kita sama-sama dalam kondisi stat meningkat karena buff, jadi semua stat kita pun ikut naik." Kemudian Kalem menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Tatapannya tertuju pada pemberitahuan yang melayang di hadapannya. Ia lalu bergumam, "Aku harus menyiapkan strategi yang matang untuk menghadapi pertarungan yang akan datang." Di pemberitahuan itu tertulis, kepercayaan Yernil telah mencapai 100%. Anda sekarang bisa memberi komando kepada Yernil pada saat giliran Anda. Begitu giliran Anda berakhir, Yernil akan langsung melakukan perintah tersebut atas kemauannya sendiri. Tindakan atau komando dengan tingkat kesulitan tinggi, yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, mungkin akan sulit untuk dilakukan. Kalem kembali bergumam sambil berpikir, seolah sedang mencerna kalimat itu satu persatu. Tindakan atau komando dengan tingkat kesulitan tinggi, yang tidak sesuai dengan kebiasaannya? Ia terdiam, lalu membayangkan dengan serius berbagai kemungkinan komando yang bisa ia berikan pada Yernil. Bayangan itu muncul begitu saja, liar namun menggelitik. "Yernil, tendanglah pantat Virtanen dengan sekuat tenaga." Dalam bayangannya, Yernil melaksanakan perintah itu tanpa ragu, sambil menendang pantat Virtanen dengan sekuat tenaga, dan berteriak keras, "Dasar manusia cebol menjijikan." Kalem memejamkan mata, larut dalam pikirannya sendiri yang semakin liar. Ia membayangkan kembali. "Yernil, tembakan 10 anak panah, seraya berputar secepat angin puyuh." Sambil menggaruk dagu, Kalem lalu bergumam, "Kenapa status Windows baru memberitahuku ini, setelah aku membuat keputusan yang krusial?"
Kalem kembali bergumam, aku sudah menduga hal seperti itu takkan terjadi. Jadi, aku harus menguji komando apa saja yang dapat dia ikuti. Yrnil berdiri sambil memegang taring yang berhasil ia cabut, lalu berseru dengan gembira. Ah! Aku sudah selesai mengambil semuanya, Kalem. Kalem kemudian menarik tas ranselnya, lalu berjalan menuju Yrnil. Bagus, ayo pergi. Kita akan membuat poison arrow sambil jalan. Yrnil tampak sangat senang. Dengan senyum lebar, ia lalu berkata, aku tak tahu kalau aku punya bakat seperti ini. Kalem tersenyum tipis, melihat ekspresi Yrnil yang begitu ceria. Padahal, beberapa menit yang lalu, dia masih menangis. Kita bisa mati kapan saja, pikir Kalem. Tapi aku senang bisa melihatnya tersenyum lagi.